Cek. Pon siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني والmuslimin والmuslimat rekan-rekan kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita kesempatan, waktu, kekuatan, taufik dan bimbingannya untuk melanjutkan tugas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan kenikmatan dan anugerah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Dan setiap kali kita mendapatkan nikmat, kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemampuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah nikmat juga. Orang yang bisa bersyukur itu adalah nikmat dari Allah. Berarti syukur itu sendiri perlu disyukuri karena itu nikmat. Oleh karenanya orang yang selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah dia orang yang istiqamah. Mengapa? Dapat nikmat dia bersyukur. Syukur itu adalah nikmat, lalu dia bersyukur lagi. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Sehingga terus saja dia berzikir, bersyukur kepada Allah. Terus saja dia beribadah, beramal kepada Allah. Dan itulah istiqamah jamaah. Makanya kalau kita lupa bersyukur kepada Allah, terputus saat itu. Makanya mari selalu bersyukur seberapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada nikmat Allah yang kecil jemaah. Kadang kita ini, aduh aku cuma dikasih dikit. Dikit bagaimana? Gemuk-gemuk begitu. Iya enggak? Aduh duitku sedikit. Udah sedikit, istri punya. Alhamdulillah. Satu, kan cuma satu Pak Ustaz. Iya ini orang ente-ente. Alhamdulillah. Punya anak, punya pekerjaan, bisa makan, bisa minum, bisa hidup tenang, bisa hidup nyaman, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bahkan ini dan itu. Kadang kita ini merasa aku wong cilik. Cilik bagaimana? Mana ini yang paling gemuk? Mas Nur. Kadang kita ini enggak sadar jemaah. Kurang tahu diri, menganggap diri kita orang kecil. Nek aku ya pantas. Can cilik ya Mas. Mas Doni, kancaku Mas Doni kecil. Ya. Tapi sesungguhnya nikmat Allah enggak ada yang kecil, enggak ada yang sedikit. Semua nikmat Allah itu tinggi, besar. Oleh karenanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih diberi taufik, mudah beribadah, mudah belajar, aman beribadah, aman belajar. Ini nikmat jamaah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Semoga Allah menjaga nikmat-nikmat ini dan menambah buat kita semuanya agar kita istiqomah sampai penghujung akhir kehidupan kita kelak menghadap Allah, mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini hari Jumat nopo Mas Dedi? Tenane, yakin? Buktikan dulu Mas. Ini leng guys apa gitu? Tak tes ya. Nek nganti ora legi berarti keliru. Bismillah. Masya Allah, luwegi banget. 100 Mas. Jumat lagi. Tanggal Mas Nur mana Mas Nur? Oh hilang meneh. Soalnya gede mau.
Iya, dia menghindar Mas, ngeles soalnya lagi nggak ada nikmat yang kecil. Iya. Tanggal berapa Mas? Jadi lagi lah wis porongan. Telu apa? Telu apa papat Mas? Iya karo kanca dhewe. Kalender jenengan 3 ya. Kalender saya 4 soalnya. Biasa kalau selisih sehari ora apa-apa. Kalau selisih sampai 3 hari mesti ono sing kleru. 3 atau 4 Rajab 1443 Hijriah. Pertanyaan berikutnya. Oh ini Mas Teguh ini. Sebutkan teman bulan Rajab yang menjadi bulan-bulan haram. 1. Iya, 2 Muharram. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Jamaah, kita sekarang walhamdulillah Allah beri kesempatan masuk pada bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan kehormatan, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ini kalimat penting banget. Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz sudah Allah tetapkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Ini penting banget. Alhamdulillah kita bisa memasuki bulan yang mulia. Maknanya apa? Kemuliaan kehormatan waktu ini ditinggikan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada kemuliaan dan kehormatan tempat juga ada jemaah. Makkah, Masjidil Haram itu tempat paling mulia. Ada Masjid Nabawi, Madinah juga Al-Haram yang kedua, tempat paling mulia. Ada juga Masjidil Aqsa, tempat paling mulia juga. Kalau ini waktu diantaranya adalah bulan Rajab. Ketika ditambah kemuliaannya, diantaranya adalah pahala-pahala juga dilipat gandakan ketika kita beramal soleh. Penjenengan sholat 5 waktu di tempat kita ini, di masjid, masih mau di masjid. Di masjid mana? Masjid Nurul Huda misalnya. Beda pahalanya dengan penjenengan sholat di Masjidil Haram. Sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama berjamaah, sama-sama khusyuk. Mengapa? Karena kemuliaan tempat Masjidil Haram membuat pahalanya jauh berlipat ganda. Karena kemuliaan tempat. Seperti itu pula karena kemuliaan waktu. Kemarin pada bulan Jumadats Tsaniyah atau Jumadal Akhirah, sama-sama mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di tempat yang sama. Sekarang mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di tempat yang sama, berbeda jamaah pahalanya. Dilipat gandakan. Karena sebab apa? Kemuliaan waktu. Sebaliknya pula, kemaksiatan dan dosa juga dilipat gandakan sanksi dan dosanya. Oleh karenanya, kesempatan yang mulia ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk apa? Berusaha menghindari kemaksiatan. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada waktu-waktu bulan-bulan tersebut. Secara umum 12 bulan. Secara khusus 4 bulan yang dimuliakan ini. Sehingga kita motivasi untuk menambah amal kebajikan. Amal kebajikan apa? Umum sekali. Kebajikan apa saja? Karena tidak ada amalan khusus, ibadah khusus pada bulan Rajab. Tidak ada amalan khusus yang berkait dengan bulan Rajab. Meskipun bulan Rajab bulan mulia dan dianjurkan kita memperbanyak amal kebaikan. Iya. Tetapi tidak ada amalan khusus. Apa nggak boleh puasa? Boleh. Puasa yang seperti biasanya. Contoh puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari, ya, sebulan. Lebih-lebih pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu boleh-boleh saja. Mau berbakti kepada orang tua,
mau berinfak, mau menikah. Mas Dedi, mau menikah lagi boleh, mau ziarah kubur boleh, mau sembelih kambing untuk infak, sedekah, makan-makan, ngundang walimahan, boleh apa boleh? Boleh. Tapi mengaitkan itu semuanya, mengkhususkan dengan bulan Rajab, aku tak nyembelih kurban pas bulan Rajab karena mengatakan ini keutamaan karena bulan Rajab, tidak. Atau saya mau ziarah kubur nunggu kalau bulan Rajab, tidak ada. Aku mau puasa khusus bulan Rajab tanggal 27, atau mau sholat sunnah pada pertengahan, atau puasa di awal dan seterusnya, nggak ada. Bukan berarti nggak boleh puasa, nggak boleh ziarah kubur, nggak boleh berbakti, nggak boleh infak, nggak boleh sembelih hewan, boleh-boleh saja. Tapi jangan dikaitkan dengan amalan khusus pada bulan Rajab. Bisa dipahami ya? Karena sebagian orang mengkhususkan ziarah kubur bulan Rajab, mengkhususkan mungkin sembelih kurban bulan Rajab, mengkhususkan puasa sunnah bulan Rajab, atau mengkhususkan puasa tanggal 27 Rajab dan seterusnya. Ini sekedar menyampaikan supaya kita tidak keliru dalam memahami bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang dimuliakan. Tentu kita dianjurkan supaya memperbanyak amal kebajikan, terserah apa saja. Tapi itu semuanya bukan secara khusus amalan spesial pada bulan Rajab. Begitu. Termasuk tidak ada doa khusus memasuki bulan Rajab, tidak ada. Yang ada adalah doa umum setiap melihat hilal. Ya, bagi yang melihat hilal, ya bulan sabit, malam pertama, kedua atau ketiga, itu pun yang melihat. Jadi tidak ada doa khusus. Jadi doa umum pada setiap awal bulan Hijriyah. Baik, itu sebagai tambahan di pengantar pagi hari ini. Dan fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim pada diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut yang jumlahnya 12, atau secara spesial yang 4 bulan dimuliakan tadi. Kezaliman secara umum, maksiat pada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Allah apalagi, dan tentu yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Jangan sampai bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan, dihormati, ini justru digunakan untuk berbuat kufur, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Meskipun kadang dalihnya, alasannya niatnya baik. Niat yang baik tidak membuat perkara, perbuatan, hal yang buruk, hal yang keliru, hal yang maksiat menjadi benar, menjadi baik, menjadi taat, tidak. Meskipun niatnya baik. Ya. Tapi kalau perbuatan itu boleh, perbuatan itu halal, lalu dengan niat baik bisa jadi berubah menjadi ibadah. Tapi kalau sejak awal perbuatan ini syirik, kufur, bid'ah, maksiat, ya, keburukan, meskipun niatnya baik, tidak bisa berubah menjadi baik. Baik, kita lanjutkan sekarang dari buku Syarah Hisnul Muslim nomor 70 berapa Mas? 8 atau 9? Kemarin kan sudah digabung kayaknya. Kalau pagi begitu atau belum? Intinya kalau pagi Allahumma bika asbah. Oh sudah nih, asbahna wa asbahal mulku lillah, itu sudah ya. Nah, tinggal ganti saja. Kalau yang sore amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah. Loh, ini beda lagi nih. Oh beda ini ya. Oh ini yang kemarin. Oh saya kira 2 nomor. Baik. Kalau sore atau malam diganti amsayna ya. Oh berarti ini 78 sekarang. Beda ini, beda. Saya kira sama. Baik, 78. Doa pagi dan sore hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Wa idza amsa qal Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykal masir. Dibalik.
Ini dianjurkan dibaca ketika pagi dengan Allahumma bika asbahna, dan ketika sore Allahumma bika amsayna. Ya Allah, hanya dengan nikmat-Mu, dengan karunia-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan pertolongan-Mu, asbahna, aku bisa berada pada waktu pagi hari. Kalau sore amsayna, bisa berada pada waktu sore. Jadi kita bisa hidup, kita bisa menikmati kehidupan, kita bisa melakukan aktivitas semuanya dengan aman, dengan sehat. Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita diminta zikir kepada Allah, apa? Mengakui kekuasaan, karunia, rahmat Allah, dan mengakui bahwa kita ini lemah, jemaah. Intinya jangan sombong, jangan gumedi, jangan sok hebat. Aku bisa sampai sore kerja top tadi. Oh, prestasi lebih dari target. Aku gak boleh, jemaah. Kadang kita lupa. Pagi hari tadi zikir, begitu asik bekerja, asik beraktivitas, kemudian sukses. Pokoknya hari ini sukses deh, melebihi target. Pokoknya top deh kerja hari ini. Bisa jadi sore hari lupa bahwa yang membuat Anda hebat, membuat sukses, melebihi target, bukan kehebatan Anda, bukan kehebatan kita, tapi semua karunia dari Allah. Sore hari diminta lagi mengulang Allahumma bika asbahna, ya Allah, semua ini karunia dari Engkau, sampai aku bisa hidup sampai sore hari, bisa kuat, bisa macam-macam ini karena Engkau, ya Allah. Seperti itu ya. Wa bika amsayna, begitu pula kalau sore hari kita baca pagi. Dari sore kemarin sampai pagi hari ini bisa sehat walafiat, padahal kemarin mungkin kita lagi capek, pegelinu. Pagi seger, Masya Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pagi beraktivitas macam-macam sampai sore sehat walafiat, bisa beribadah, bisa berzikir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bika nahya wa bika namut. Begitu pula dengan karunia, nikmat, rahmat dan anugerah-Mu pula aku bisa hidup dan mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu, ya Allah, tempat kelak kami kembali, dibangkitkan kembali. Apa jamaah? Kemudian kalau sore tempat kembali, wa ilaikan nusyur, dan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami dibangkitkan. Sore hanya kepada Engkau, ya Allah, kami akan kembali. Apa jamaah? Kita diingatkan bahwa aktivitas kita setiap saat, bahkan di sini setiap hari, sore, pagi, pagi, sore, terus berulang, terus berulang. Siapa yang membuat kita bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ingat, kita ini hanya mengikuti perjalanan jatah waktu kita. Kita hanya menuju ajal kita. Yakinlah bahwa suatu saat kita pasti akan mati, habis, expired, waktu kita habis, lalu hanya kepada Allah kita akan dikembalikan dan besok akan dibangkitkan. Ingat bahwa doa ini mengajari kita satu, supaya kita selalu zikir, ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena yang memberi seluruh nikmat ini Allah. Yang kedua, jangan sampai kita sok, komedi, kemaki, kemelinti, sombong, ujub, merasa hebat. Tidak boleh, karena semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ingat bahwa kita ini hanya menghabiskan sisa jatah umur kita. Lalu setelah selesai, apakah selesai? Tidak jamaah. Wa ilaikan nusyur wa ilaikal masir. Itu peringatan dari Allah. Kamu sudah dikasih macam-macam nikmat, waktu khususnya. Yang kedua, kemampuan ini dan itu, hidup, nikmat, semuanya gunakan untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal. Karena apa? Besok kau akan dibangkitkan, besok kau akan dikembalikan kepada Allah. Apa? Nih, dulu mana? Waktu, kekuatan, harta, semua yang aku berikan kepada kamu, wahai manusia, kau gunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawabannya. Istilah kita diaudit, dicek. Jadi doa ini senantiasa mengingatkan kita supaya kita ingat untuk apa kita diciptakan jamaah. Selalu jadi bulat-bulat di segur ngono kuwi jane urip iki.
Iya enggak Mas? Sederhana kok hidup ini. Sederhana banget. Allah ciptakan kita jadi manusia, oke? Allah beri kita fasilitas, waktu, fasilitas semua yang ada di muka bumi, PNKB wis olahan, gonen tapi nggo ibadah kepada Allah. Kan gitu. Lalu Allah kasih aturannya, syariat Islam, agama Islam. Kemudian apa? Besok akan dimintai pertanggungjawaban. Semono kuwi tok. Intine urip ya kurang kuwi. Ketika kita paham ya, tujuan penciptaan hidup kita di dunia, fasilitasnya apa, aturannya apa, lalu besok mau dipakai, mau diapain, oh kita paham insya Allah, tidak akan macam-macam. Oh iya, kita ini milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih tugas kita, Allah yang ngasih fasilitas. Hendaknya kita amanah dong. Ya enggak? Amanah. Besok akan ditanya, fasilitas motor dari perusahaan akan ditanya loh. Dicek nanti, setiap bulan sudah di-servis belum? Setiap ini dipakai untuk apa? Besok kalau kalian pensiun, balik no. Ya kan begitu. Kalau enggak amanah namanya. Ini Allah sudah kasih kalian sebagai penciptaan terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ngasih Anda, ngasih kita ini bentuk terbaik jemaah. Ya. Sudah begitu kasih waktu lagi, kasih fasilitas donya PNKB, wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, PN wis. Tapi untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Lah piye carane ngibadah? Innad dina indallahil Islam. Agama Islam. Orang ngerti. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah telah mengutus setiap umat ini rasul menjelaskan bagaimana cara beribadah. Ani ibudullaha wajatani butagut, sembah Allah, hindari seluruh perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah. Wis ngono wae, gampang urip. Dan besok akan ditanya. Ini salah satu dalilnya. Mati urip, ya, maaf, bukan mati urip. Tidur, bangun, ya. Tidur, bangun, pagi sore. Ini kan mengingatkan kita bahwa kita ini besok akan mati karena dulu tidak ada, lalu dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Dan dimintai pertanggungjawaban. Coba jamaah, doa ringkas ini Masya Allah ternyata luar biasa. Ringkas, cekak, tapi awas syarat makna. Tapi sayangnya mungkin belum semua saudara kita tahu doa ini. Yang tahu mungkin belum apal. Sing apal mungkin belum diamalke. Sing wis ngapalke, aku ora ngerti artine. Sing ngerti artine wis formalitas. Maka kita syarah, kita ingatkan kembali. Oh, jebulnya, kok jebulnya? Jebule, ya, tibanya apa ya? Bahasa Indonesianya apa Mas? Ternyata, lah ini dia. Ternyata ini mengingatkan kita. Allah kasih peringatan itu sederhana. Wacanan kuwi loh. Jebule itu peringatan buat kita. Oh, kita bisa bangun tadi pagi. Siapa yang membangunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberi kehidupan Allah. Yang mematikan sementara Allah. Yang menghidupkan Allah. Besok pula Allah akan mematikan dan menghidupkan, membangkitkan kembali. Diingatkan wa ilaikan nusyur. Ya. Kemudian di sini wa ilaikal masir. Jamaah, berarti kita disuruh supaya ingat tujuan penciptaan kita di dunia, beribadah. Bolehlah kita senang-senang, boleh, nggak dilarang. Oh jenenge urip yo, mosok pahit terus, yo legi bareng. Ya kan? Tapi ingat, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhir. Gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk mencari kampung akhirat. Berarti fokus kita mana? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bolehlah kau jangan lupakan urusan duniamu, boleh. Berarti dunia ini sambilan jemaah. Yang betul begitu. Cuman sebagian kita ini kadang lupa diri, fokusnya dunia, akhiratnya sambilan. Cara gampangan iku nek urusan kuliner, nak nganti watuk digoleki, nganti wani ninggalke salat jamaah. Iya napa iya? Duit dienggo bayar SPP anake wis nggo sik pokoke. Oh kulineran iki nek ora dienggo, wah iki apa tenan iki. Tapi nek wayahe bayar SPP, nggo pendidikan anaknya, wayahe nggo infak, wayahe nggo bayar zakat fitri. Aduh, duitku ora ono ya. Ora nggo dit, ora nggo dit wong nang ATM kabeh.
Pinternya alasan. Allah maha pirsa, Allah maha melihat, maha tahu, dihapusi. Iya. Wangil pokoknya ini. Mas niki enten pembangunan masjid. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah mang terus kali bangun. Oh. Radem. Ini ono Mas, ada janda cantik. Oh, repot. Nganti pesen, Mak Saris aku tolong pesen ke apa Mas mbek cem? Resoles. Biasanya nek pesen gur, anggotane iki anak bojone gur wong 5 oleh pesen 3. Alasannya apa? Loh, makanan satu cukup 2 toh. Suatu saat kok, loh, pesennya kok 15 ya. Sing 3 nggo omah Mas. Sing 12 keterno nang ana randoanya. Lho nek aku ngkai contoh ngene iki ana buktine Mas. Ya ora kok mungkin ra pesen karo Mas Haris, mbok angkane hitungane nggih mboten kok 15 nggih mboten. Ning kula salah diceritani. Wonten Pak Ustaz. Niku nggih pesen teng kula guyu. Nggo sinten? Nggo nikah. Oh, jebule ya. Ya ora apa-apa kuwi kebaikan. Ning nek ngono ki mempeng. Cuman kadang-kadang kalau untuk yang lain, untuk dirinya sendiri, untuk anaknya. Karena infak terbaik buat siapa jemaah? Keluarga, buat istrimu. Boleh kita ngurusi wong as-sa'i 'alal armalah itu dalile kuwi kok. Wong sing ngurusi para lan orang miskin itu ibadah yang pahalanya seperti mujahid fisabilillah, seperti orang yang puasa, seperti orang salat malam. Ya ning aja kemempengen lah. Nek urusane bojo, anake dinggo ibadah wangel banget. Tapi kalau baik gitu kadang-kadang berlebihan. Semuanya hendaknya diperhatikan. Jadi apa jamaah, kembali bahwa kita hidup ini untuk urusan akhirat. Baik, seperti itu. Karena besok kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dibangkitkan bukan sekedar dibangkitkan ya maknanya. Kalau dibangkitkan tok kon urip nang dunya meneh seneng men, penak men, enggak. Dimintai pertanggungjawaban. Kan gitu dia. Jadi ini sesungguhnya ada ancaman dan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Pun apal ngene iki nggih? Pokok insyaallah. Berarti urung. Lho nek insyaallah ki nanti kok. Nek pertanyaane purun ngapalne mboten? Nah, insyaallah. Nah, insyaallah kula hafalke ngoten niku. Pun hafal napa dereng? Nek ora ampun nggih dereng ngono wae. Pun hafal napa dereng? Pun. Sing jawab telu. Aku arep jawab dereng, berarti engko diminta. Karena dereng belum itu kon ngapalke. Nek ora yo kebangetan mosok ora hafal moh ora ngapalke. Wis ora hafal ora gelem ngapalke, nek durung urung hafal pengen ngapalke. Ada harapan. Dereng ning insyaallah njing Jumat hafal. Nah, ini begitu. Dihafalkanlah jamaah. Cara menghafal yang paling efektif dan paling mudah bagi kita yang sudah tidak anak remaja lagi, ya sudah pikirannya kerja, pikirannya anak bojo, pikirannya golek bojo. Lah iya wong iki sing jomblo akeh kok. Pak Ustaz kula niku nek ngapalin ku abot. Oh ini ngapalke daftar niku ya ora hafal-hafal, daftar gadis dan janda. Jadi caranya apa? Diamalkan. Oleh kok maca niku jenengan le ngamalke niki oleh maca. Karena bukan ujian ya. Kalau ujian ya jangan. Karena enggak ujian baca aja. Insyaallah setiap pagi kita baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Kalau sore diwali gampang wolak wali. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Liyane podo. Wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Enak seperti itu. Tur le maca mung pisan lho niki. Ora ping akeh. Jadi ini. Taib 79. 79. Nah, ini yang biasa disebut dengan Sayyidul Istighfar. Namanya Sayyid. Sayyid itu pemimpin, paling top, tetua, tokoh, apa meneh jenenge Mas? Istilahnya komandan, wes. Sesepuh ya wis ora apa-apa. Pokoke sing paling top deh. Paling top itu Sayyid. Paling top. Maka Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Bahkan Sayyidu waladi Adam alal mutlaq. Nabi SAW adalah Sayyid seluruh umat manusia. Seluruh keturunan
Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi itu sayyid jamaah. Ya, jangan dikira kalau kita membaca salawat ketika tasyahud tidak pakai Sayyidina Muhammad, kita tidak menganggap Nabi itu sayyid. Salah itu. Justru kita ini ya orang yang sangat mengagungkan Nabi dan beliau sebagai seorang sayyid. Lho nek apa nek kowe nganggep nek Nabi itu sayyid apa nek maca selawat teranggo Sayyidina nek pas salat. Lho, jeung Nabi niku dawuhe ngoten nih. Pada waktu salat, Nabi mengajari para sahabat bacaan salawatnya tidak pakai Sayyidina. Kalau di luar itu ya monggo silahkan. Jadi begitu nggih. Ini penting banget nih. Nah, Sayyidul Istighfar. Kita baca dahulu keutamaannya ya, keutamaannya. Keutamaannya coba kita baca. Kok nggak disebutkan di sini? Oh ini dia. Di bawah itu. Hadisnya dari sahabat Shaddad bin Aus. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya. Kemudian di bawah itu, anna man qalaha muqinan biha hina yumsi famata min lailatihi dakhala al-jannah. Wa kadzalika idza asbah. Man qalaha muqinan biha hina yusbih famata min yaumihi dakhala al-jannah. Jadi Sayyidul Istighfar ini jamaah, barang siapa membaca doa Sayyidul Istighfar, man qalaha muqinan biha min qalbi. Apa artinya? Dengan yakin, dengan iman, dengan mantap. Ya, berarti harus tahu artinya. Lah nek arang ngerti artine pilih mantap. Bagaimana dia mengimani? Bagaimana dia meyakini? Maka artikan, pahami artinya. Baca dengan betul, pahami artinya, dan yakini maknanya. Kapan hina yumsi, ketika sore hari? Bila dia membaca pada sore hari, berarti zikir sore, dengan yakin, dengan iman, dengan mantap, lalu dia malam harinya wafat, maka dijamin masuk surga. Begitu pula kalau dibaca pagi hari, dengan yakin, dengan iman, dengan mantap, lalu pada hari itu Allah panggil, wafatkan dia, maka dijamin masuk surga. Ini berarti salah satu trik efektif atau cara jitu, jalan pintas masuk surga. Berarti harus menjaga keimanan, iya. Lalu menjaga doa ini. Terus tambahannya muqinan biha. Dengan meyakini, otomatis harus paham maksud dan maknanya. Karena kita bukan orang Arab nih, ya usahakan belajar artinya. Baik, sebelum kita sampaikan bahwa di dalam lafaz atau bacaan doa ini kan dengan kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Abdun itu kan bagi laki-laki nih, ya enggak? Bagaimana kalau yang membaca ini wanita? Diganti apa? Kalau abdun itu kan muzakkar, laki-laki. Kalau muannas amatun, berarti wa ana amatuka. A, bukan a ya. Pakai hamzah, a, amatuka. Jadi wallahu alam, dalam hal ini ulama menjelaskan boleh diganti karena dia seorang wanita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana amatuka kalau perempuan. Kalau laki-laki wa ana abduka, dan seterusnya. Baik. Mari kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku.
Berarti di sini selalu zikir itu pengakuan dan pengenalan siapa Tuhan kita, siapa Allah. Berarti kita mesti kenal Allah. Dan disinilah tauhid jamaah. Banyak saudara kita atau banyak umat manusia tidak tahu siapa Tuhannya, sehingga keliru yang disembah. Mungkin matahari, mungkin bintang, mungkin dewa, mungkin jin, mungkin malaikat, mungkin nabi, mungkin apa saja. Karena dia tidak paham. Pentingnya kita mengenal siapa Tuhan kita. Mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melalui ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini, termasuk di dalam diri kita sendiri. Apalagi sekarang ini pengetahuan luar biasa jamaah. Informasi tentang alam raya ini semakin banyak. Apalah gunanya pengetahuan dan wawasan itu kalau tidak membuat kita mengenal siapa yang menciptakannya. Kita bisa membaca di internet, Masya Allah, ternyata tubuh kita begini begitu, semakin. Bukan harus dokter yang ngerti mungkin anatomi tubuh, macam-macam itu sekarang bisa, karena banyak sekali informasi-informasi. Termasuk alam raya ini, kita bukan fisikawan, kita bukan ilmuwan, tapi bisa ngerti dari mana laporan-laporan mereka. Apa gunanya jamaah? Tadabbur, tafakkur, ya, merenung, melihat, meneliti alam raya ciptaan Allah ini untuk mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Karena tidak mungkin ada alam raya yang luar biasa hebatnya ini, luar biasa indahnya ini, teraturnya, tertibnya ini, kecuali ada zat yang menciptakan. Tentu zat itu pasti maha sempurna jemaah, pasti maha sempurna. Logikanya kan begitu. Kita diberi nalar, ya, kemampuan berpikir ini. Kalau nalar kita ini jujur dan sehat, pasti akan sampai. Begitu pula kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat qauliyahnya, dari wahyunya. Wahyu Allah, baik itu Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun wahyu yang berupa sabda-sabda Nabi SAW dalam hadis-hadis yang makbul, baik yang hasan maupun yang sahih. Dari situlah kita mengetahui, oh, siapa Tuhan kita. Jadi kita paham, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, bukan yang lain. Pengucapan ini berarti apa? Pengakuan bahwa kita ini hamba Allah, bahwa Allah itu Tuhan kita. Dan ini berupa tauhid. Karena kita apa? Berikrar. Misalnya kita berikrar ketika di pekerjaan tempat kerja, atasanmu siapa bagian ini? Oh, Mas Dedi. Ya wis, ikuti aturan Mas Dedi, karena Mas Dedi sebagai atasan. Begitu pula kita mengatakan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, ya wis. Ketika kita mengakui, berikrar, berjanji Allah Tuhan kita, manutoh marang Allah. Benar tau jani? Masalahnya orang nggak mau baca ini. Orang nggak mau cokui, aku manut sama Allah, ya wis. Berarti konsekuensinya begitu. Konsekuensi bacaan ini kan bertauhid jamaah. La ilaha illa anta. Yang pertama berkait dengan Allah Rabbun. Rabbun itu artinya zat yang mencipta, zat yang memiliki, zat yang memberi rezeki, zat yang mengatur, zat yang mengurus seluruh makhluk. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Konsekuensi ketika seseorang mengenal siapa zat yang menciptakan seluruh alam raya, seluruh makhluk, termasuk yang menciptakan dirinya, termasuk yang memberi rezeki, memberi waktu, memberi sehat, memberi hidup, memberi semua ini Allah. Logikanya dan konsekuensinya apa? La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang boleh diibadahi, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Tauhid lagi ya Allah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Konsekuensinya apa? Tauhid uluhiyah. Ini orang kalau jujur, lah wis ngerti nek sing mari nyopo wae Allah kok kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Gak nyambung jamaah, gak logis ini. Logikanya ketika Allah yang menciptakan kamu tanpa kau minta, bahkan Allah menciptakan engkau menjadi manusia, makhluk terbaik. Allah memberi kamu waktu, memberi hidup, memberi sehat, memberi rezeki, memberi kenikmatan semuanya. Kok kowe malah nyembah marang selain Allah? Aneh apa aneh? Aneh. Makanya orang kalau jujur jamaah, dengan akal sehat dan dia jujur, ketemu pasti. Ini tauhid uluhiyah. Jadi ini luar biasa jemaah. Doa ini mengapa orang yang membaca dengan yakin dijamin masuk surga? Bertauhid kok dia, beriman kok dia, betul kok dia. Makanya
muqinan biha. Bukan sekedar dibaca. Kalau dibaca orang sing pinter, memang dia punya bakat bahasa, lisannya fasih, ngomong pinter. Ini orang dong. Bahkan tidak diyakini. Orang no guna nih membaca la ilaha illallah, kalimat tauhid, tahlil, ambok sedina ping 2000, ping 3000, tapi kalau nggak dipahami, nggak diyakini, nggak ada guna jemaah. Makanya kita baca Allahumma anta rabbi. Yakini ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Konsekuensi apa? Engkau yang menciptakan aku, yang memberi aku rezeki, memberi aku ini semua yang Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Berarti tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Engkau. Hanya Engkau yang berhak diibadahi. Hanya Engkau yang berhak disembah ya Allah. Pengakuan tauhid uluhiyah. Insyaallah ya. Kemudian di sini pengakuan. Anta khalaqtani, pengakuan lagi. Diulang penegasan. Mengapa jamaah dalam zikir, doa, bacaan kita isinya tauhid, pengakuan kepada Allah? Karena apa? Manusia ini kalau nggak diingatkan begitu lupa, sombong, gumede. Maka selalu coba dari sholat itu awal sampai akhir pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita hamba yang lemah. Dalam semua coba perhatikan seperti itu. Karena memang kita diciptakan supaya beribadah. Dan beribadah itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti ibadah itu pengagungan kepada Allah. Kalau dalam hati kita nggak ada respect, nggak ada penghormatan, nggak ada pengagungan kepada Allah, lembut dicekoi setiap hari, dikoroi kupingi, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, ceramai terus. Bablas karena apa? Cuek. Sorry. Jadi nggak ada pengagungan kepada Allah, nggak ada manfaatnya jemaah. Tapi kalau dalam hati kita ada pengagungan kepada Allah, yakin kita akan sadar itu. Iya, tahu diri kita. Pengagungan itu membuat kita merendahkan diri di hadapan Allah. Dan itulah ibadah. Karena inti ibadah itu apa? Ngasorake awake dhewe ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu belum ada, Anda belum beribadah dengan betul. Karena beribadah itu mengasorkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya isinya puji-pujian, pengagungan kepada Allah. Bukan hanya lisan, tapi hati. Tapi hati jemaah. Itu yang paling penting. Makanya Masya Allah kalau kita baca, Engkau yang menciptakan aku ya Allah, wa ana abdu, dan aku hamba. Abdun itu apa mas? Budak. Kadang-kadang kita ini gak sadar. Wong kita baca wa ana abduka, oh gumede, kemelinti, ya, pemeneh, kementus, urung dibujok kementus, ya. Mas Teguh, harus dibujok bos, dia putu dibanggakan. Oh sorry kalian ini baru siji urung kuwi. Oh mas siji, aku telu lho. Dibujok telu gagah rumah saya hebat. Ora ono. Kowe iki hamba, kowe budak. Abdine Allah. Asor jemaah. Kita ini asor, rendah, kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana abduka, hamba jadi penguasa, jadi petinggi, jadi pejabat, orang kaya, jadi orang sosialita, wah terkenal. Kowe iki hambane Allah, abdine Allah. Lah ini wa ana abduka. Lah ngopo? Ya, ada pembantu kemblindi karo juragane piye? Oh, gajul. Bahasane ngono kuwi. Ya jadi gajul. Ini istilah. Sikut lagi. Ya. Artinya nggak nalar kalau ada seorang hamba, seorang rakyat jelata, bawanis asor, oh gumede, sombong di hadapan juragane atasane. Wis ora pantes. Apalagi kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung jamaah. Ya Allah, enak kalau kita belajar. Awake dhewe niki so hebat-hebate panjenengan, sahebat-hebate menungso itu hamba Allah wis. Abdun. Wa ana ala ahdika. Dan aku berada di atas janjimu. Jadi kita ini punya janji untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita beribadah kepadanya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berusaha menepati janjiku kepadamu ya Allah sesuai dengan kemampuanku. Ya nek mampune siji rasa dipaksa Mas Teguh. Lo pausan nikah itu kan ibadah. Iya nih nak wira mampu aja dipaksa. Iki lu cetole nek besok le ndonga wa wa'dika mastata'tu. Ojo besar pasak daripada dia.
cetono. Siji mengkis-mengkis. Ora gur boyoken. Ora wani wedi karo bojone. Bendina dipiting kok ngono arep. Buaya. Beribadah kepada Allah, janji Allah. Kita beribadah, bertauhid kepada Allah. Tapi sesuai dengan kemampuan kita. Nek sing mampu nek siji-siji wae. Ben kuwi ustaz wae sing luwe. Kan gitu. Enggak mampu ini, enggak mampu, tidak ada masalah. Karena fattaqullaha mastata'tum. Sing orang kaya silakan berinfak, berzakat, berhaji, berumrah, berjihad fisabilillah dengan hartanya. Karena dia kaya. Yang miskin, ya jangan dipaksa. Dia bisa enggak mendapatkan pahala seperti mereka? Bisa dengan amal ibadah yang lain. Ya, seperti ini dan seperti itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini dia jamaah. Ketika kita mengakui bahwa kita ini sudah ada janji dengan Allah beribadah kepada Allah, tapi kita sadar diri kita ini tidak sama kemampuannya. Beda-beda dan manusia itu banyak salah, banyak kurang, banyak khilaf. Kita pun sadar diajari oleh Allah supaya tahu diri. Doa ini adalah pelajaran buat kita supaya kita tahu diri. Sapa kowe, sapa ingsun? Ingsun Allah. Sapa kowe, kowe menungso. Allah itu Tuhan kalian, sembahan kalian, yang memiliki kalian. Maka agungkan Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Allah, ya Allah, dari keburukan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Kita ini banyak dosa jemaah. Maka kita berlindung kepada Allah dari efek negatif, dari dampak dosa yang kita kerjakan. Dari perbuatan yang keliru. Dari kekurangan syukur kita kepada Allah. Banyak sekali kelemahan kita. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang kita kerjakan. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Ini jua. Aku mengakui akan nikmat-nikmat yang Engkau anugerahkan untukku ya Allah. Semua nikmat ini berasal dari Allah. Sekali lagi kita diminta untuk mengakui keagungan Allah. Jadi di sini mengandung tauhid semua jemaah. Tauhid semua. Tauhid rububiyah yang termasuk di antaranya tauhid asma wa sifat. Dan konsekuensinya apa? Kalau kita paham tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, konsekuensinya tauhid uluhiyah. Apa itu? Ibadah intinya mengpuja nih. Nah, beribadah ini kita dikasih tahu, dikenalkan dengan iki lho Allah ya, yang memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan mulia. Salah satunya Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur, memelihara, memiliki, menguasai. Itulah tauhid asma wa sifat, itulah tauhid rububiyah. Nek wis ngono kuwi ngertenono, mong Allah sing pantas lan berhak diibadahi. Itulah tauhid uluhiyah. Nyambung jamaah. Wis ngono kuwi jadi sederhana banget. Sederhana banget. Jadi belajar tauhid rububiyah atau semua tauhid ini kadang-kadang bulat, bingung. Tapi buatlah yang sederhana. Jadi apa? Dari realita, dari kenyataan, dari doa-doa seperti ini. Jadi paham kita, tauhid uluhiyah iki apa to? Tauhid asma wa sifat iki apa to? Tauhid rububiyah ya kayak gini. Ya. Abu laka bi ni'matika alayya. Berarti apa nih? Tauhid rububiyah. Mengakui bahwa Allah yang memberi nikmat kepada kita. Apapun nikmat itu. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui dosaku. Kullu bani Adam khata. Ojo kumedi, ojo kuminter, ojo kementus, ojo kemelinti, ojo sok. Meskipun Anda mungkin jadi orang soleh, Anda jadi orang alim, Anda jadi orang top, tapi semua itu nikmat dari Allah. Sehebat apapun Anda manusia biasa, mesti banyak dosa, banyak salah, banyak keliru, banyak khilaf. Mungkin tidak maksiat, tapi Anda kurang syukur, bisa jadi itu kan kekurangan, dosa. Karena nggak bersyukur itu dosa. Maka wa abu dzambi, aku mengakui dosaku ya Allah. Nah, ujung-ujungnya faghfirli, ya Allah ampuni dosaku, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Di awal kita bertauhid, di akhir ditutup dengan tauhid. Di awal kita sebut nama Allah, di akhir kita sebut nama Allah. Di tengah-tengah kita mengakui bahwa kita ini hamba Allah, kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Kita mengagungkan Allah, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang memberi nikmat aku ya Allah. Hanya Engkau yang diibadahi ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengampuni ya Allah. Begitulah etika adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memohon apa? Memuji Allah. Kemarin sudah kita baca, ada berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji, puji, puji. Lalu kita akui dosa kita. Habis itu kita sebut, ya Allah, faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, karena tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Insyaallah jamaah, doa ini luar biasa. Jadi intinya apa? Bertauhid, menyadari siapa kita, siapa Allah. Orang kalau paham ini jamaah, insyaallah dia tidak akan berbuat syirik. Sampaikan doa ini, di-share. Jadi kalau nge-share itu jamaah di status nge-share orang gue syukur pakai seragam nang pinggir sawah foto baru gue mulai. Ngopo status kayak gitu, entek-entek pulsa. Status ya setiap hari. Coba antum setiap hari ini zikirnya ada berapa nomor ini? Coba antum hari ini bismillah, bulan Rajab ini setiap hari aku mau nge-share zikir sesudah sholat sehari satu. Habis selesai zikir pagi, petang, sehari satu coba. Selesai insyaallah bulan Rajab. Habis itu bulan Sya'ban, habis itu bulan Ramadan. Masya Allah. Coba share ya, coba share di status. Satu aja, satu, jangan banyak-banyak. Silsilah zikir sesudah salah. Apa judulnya? Sehari satu. Insya Allah itu ada saja yang membaca. Kalau sehari ada yang baca satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang mengamalkan. Masya Allah, antum sudah nabung buat akhirat jamaah. Itu aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Ya nggak apa-apalah sesekali, sepekan sekali, ngewes di share, apa-apa lah. Refreshing jemaah, nah enggak apa-apa. Tapi kalau bendino kuwi, apalagi di share bendino apa? Foto panganan, we. Ya Allah, ternyata kuwi fotone wong. Mun jiko orang jiko nggo napa gambar-gambar itu foto di share. Ya Allah, ya Rabbi. Ngiming-ngimingi. Ngono kan marake gelo kancane to. Dosa apa ora kuwi, Mas? Wah iki jan. Aku iki sedina orang dina orang mangan, kono gur ngeser gambar panganan wae. Ngenyak ra kuwi. Ya. Marake gelo ora kuwi. Ya Allah. Mbok jadi orang itu yang menyenangkan saudaranya. Ora usah ngeser-ngeser ning tok Assalamualaikum. Ki kiriman. Alhamdulillah. Sing ngeser kancane. Ya lumayan begitu. Iya, jam piro Mas? Jan kroso. Betul ya? Jan pripun tanya lagi? Yang pertama. Loh, ono piro pertanyaan? Ya Allah, bojone siji, takone siji. Kalau taat kita sering menggunakan istighfar ini Sayyidul Istighfar. Nggih. Kita terkadang sampai sekarang saya belum tahu perkataan Sayyidul Istighfar itu sebenarnya dari siapa. Oh baik. Kemudian yang kedua, saya pernah membaca atau lupa membaca itu kata-katanya aku laga binikmatika aliyah dilapat wa aku bidambina adalah akalan itu ada wa aku laga bidambina. Coba kita cek ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masalah lafaz atau redaksi bisa jadi kita lihat. Kita lihat dulu ya. Saya cari hadis lengkapnya. Sebentar ya, ini karena kita lihat redaksi hadis Sayyidul Istighfar. Jadi lafal hadis ini ada di dalam riwayat. Memang ada kalimatnya begitu. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ay yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, dan seterusnya. Ya.
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Wallahu alam kemudian apakah ada lafal abu'u laka bi dhanbi, tapi yang jelas tadi abu'u bi dhanbi wa abu'u bi dhanbi. Coba kita cari lagi lafal yang lain. Jadi ini hadisnya, Mas. Rawal Bukhari min hadits Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfari an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi. Memang itu lafal hadisnya begitu. Ada hadisnya, ada lafal hadisnya dengan kalimat sayyidul istighfar. Ini saya kirim nanti. Jadi itu lafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul istighfar ay yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi. Jadi penjelasan atau nama Sayyidul istighfar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun redaksi ini ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Betul. Ada. Wa abu'u laka ya bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi mungkin ada redaksi yang sedikit berbeda. Selama itu ada hadis yang sahih atau hasan, maka boleh diamalkan. Ini dalam redaksi Bukhari seperti tadi. Wa abu'u laka bi dhanbi. Karena isinya sama. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui akan nikmat-nikmatmu ya yang kau limpahkan kepadaku. Abu laka, aku mengakui kepadamu ya Allah. Aku mengaku kepadamu atas nikmatmu yang kau limpahkan kepadaku. Aku pula mengaku dosa-dosa, mengaku kepadamu. Artinya kita mengakunya kepada Allah. Kita curhatnya kepada Allah, intinya begitu. Wa abu laka bidzambi. Aku mengadukan dosa-dosaku ini kepadamu ya Allah. Aku mengakui di hadapanmu ya Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi betul ya. Jadi kalau Sayyidul Istighfar itu penamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tambahan wa abu ulaka bidzanbi memang ada dalam redaksi yang Sahih Bukhari yang di dalam lainnya ini. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini ya. Yang jelas jamaah, ternyata doa, zikir pagi yang kita baca, yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu intinya semua memang kalau kita renungkan semuanya ya tauhid, tauhid, tauhid. Karena apa? Keberadaan kita di dunia ini supaya bertauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan itulah tauhid jamaah. Jadi logisnya juga demikian. Seluruh kegiatan kita, aktivitas kita ya kembali kepada tauhid, mesti begitu. Termasuk doa, zikir yang luar biasa. Maka jangan heran, kok mudah banget ya orang baca begini jaminan masuk surga. Iya, bacanya mudah, tapi konsekuensinya ini tidak mudah jamaah. Termasuk orang yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu sepintas mudah, tapi pelaksanaannya jangan bilang mudah. Karena tidak semua orang bisa. Dan juga menjaga kalimat la ilaha illallah itu tidak mudah. Apa? Itu bertauhid, dan itulah istiqamah. Makanya jamaah, indah ya kalau kita belajar dengan betul. Maka semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta istiqamah di atas sunnah ini sampai kelak akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.